Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Bab 865. Dengan jejak kecemasan dan ketegangan di hati Lin Yu, tangannya yang terulur sedikit gemetar. Seolah-olah dia sedikit takut untuk menghadapi pemandangan yang akan dia lihat selanjutnya. Pada saat ini, bayangan itu sudah dalam keadaan setengah sadar setelah siku Lin Yu memukul, jadi dia membiarkan Lin Yu mengulurkan tangannya untuk menarik topengnya. Tapi apa yang tidak pernah diharapkan Lin Yu adalah bahwa begitu dia menarik topeng bayangan hitam yang robek, cahaya dingin melintas di mulutnya dan langsung menuju ke matanya. Kulit Lin Yu berubah ketika dia melihat itu, dia buru-buru memutar kepalanya, dan tiba-tiba merasakan cahaya dingin menyentuh wajahnya, dan bahkan sensasi terbakar melintas di wajahnya. Hati Lin Yu berkedut, dan buru-buru menyentuh wajahnya, hanya untuk melihat bahwa dagingnya tidak pecah. Dia lega, karena dia khawatir cahaya dingin mungkin ditutupi dengan racun. Tapi langkah Sombra benar-benar membuat marah Lin Yu. Wajah Lin Yu dingin, dan dia berkata dengan dingin, serangga berkaki 100 mati tapi tidak kaku. Kalau begitu aku akan membuatmu mati dan kaku lagi. Begitu suara itu jatuh, dia menghantamkan tinju ke perut Sombra. Engah. Bayangan hitam itu bergetar, dan sekali lagi mengeluarkan seteguk darah. Lin Yu tidak berhenti sedikit pun, dan sekali lagi membanting tinjunya ke perut Black Shadow. Engah. Sombra menyemprotkan darah lagi, tapi volume darahnya jauh lebih sedikit dari sebelumnya. Lin Yu masih tidak berhenti dengan tangannya, dan memukul perut bayangan hitam itu dengan kepalan tangan lainnya. Namun kali ini, Sombra tidak lagi memuntahkan darah, hanya tubuhnya yang gemetar. Terakhir kali Anda memotong anggota tubuh Anda, kali ini Anda menghancurkan organ dalam Anda. Anda berkata, bagaimana Anda hidup? Lin Yu berkata dengan suara dingin, sosok hitam yang hanya terbaring di tanah tidak bergerak, lalu berdiri dan menghela nafas. Bayangan. Bayangan adalah apa yang kau bunuh. Bunuh. Suara bayangan hitam itu parau dan tidak terdengar, tubuhnya sedikit gemetar, matanya bulat, hampir menonjol, dia masih mencoba kekuatan terakhirnya untuk menyelesaikan kalimat. Kamu tidak bisa membunuh bayangan itu, tetapi dia tidak menunggu sampai dia selesai setelah berbicara, kepalanya dimiringkan dan tidak ada suara. Tidak ada keraguan bahwa beberapa pukulan berat ini langsung mengalahkan Lin Yu sampai mati. Pada saat ini, seluruh dunia tiba-tiba menjadi sunyi, dan hanya butiran salju pucat yang tersebar. Lin Yu melihat wajah bayangan hitam itu, dan melihat bahwa wajah bayangan hitam itu ditutupi dengan campuran darah dan salju saat ini, menutupinya dengan lapisan tebal, menutupi wajah aslinya. Lin Yu mengambil topeng yang baru saja ditarik dari wajah bayangan hitam, dan kemudian menyekanya di wajah bayangan hitam, dan wajah Eropa muncul, masih dengan tulang pipi cembung tinggi dan rongga mata cekung yang dalam. Dan hidung, alis, dan rambut yang menjulang tinggi berwarna kuning keemasan murni, persis sama dengan bayangan iblis yang dibunuh Lin Yu terakhir kali. Hati Lin Yu bergetar tiba-tiba, dan keringat dingin keluar di punggungnya, meskipun dia telah siap secara mental untuk waktu yang lama, dia melihat seseorang yang tampak persis seperti orang yang telah dia bunuh muncul kembali di depan matanya. Masih terasa sangat tidak bisa dipercaya. Agak tidak bisa diterima untuk sementara waktu membuka mata Anda. Itu benar-benar dia. Bayangan iblis. Lin Yu dengan hati-hati membandingkan wajah mayat di tanah dan menemukan bahwa itu memang tidak berbeda dari bayangan iblis. Ia tertegun sejenak, lalu bergegas menghampiri mayat di tanah, menarik baju di lengan kanan mayat, menyentuh lengan kanan mayat, dan melihat ada juga iblis yang memegang garpu di bawah lengannya. Tato itu persis sama dengan bayangan iblis yang mati sebelumnya. Wajah Lin Yu berubah lagi, dan melalui 2 poin ini, hampir tidak diragukan lagi bahwa apa yang tergeletak di tanah memang bayangan iblis yang mati.
Pada saat ini, Lin Yu tiba-tiba menyesal bahwa dia seharusnya tidak membunuh bayangan iblis dengan begitu tergesa-gesa. Jika bayangan iblis tidak mati, mungkin dia masih bisa menanyakan sesuatu dari bayangan iblis. Namun, karena bayangan iblis ini tidak dapat dibunuh, apakah itu berarti bayangan iblis akan dibangkitkan kembali, dan dia akan memiliki kesempatan untuk melihatnya lagi? Lin Yu memicingkan mata ke mayat yang sudah kaku di tanah, lalu mengeluarkan ponselnya dan memanggil Han Bing. "Hei, Jiarong, apakah kamu tidak makan malam di malam hari? Kenapa kamu punya waktu untuk menelepon?" Han Bing di ujung telepon berkata sambil tersenyum. Lingkungan sekitar agak berisik, sepertinya Han Bing sedang berkumpul dengan teman atau keluarga. "Mungkin harus membuatmu bahagia." Lin Yu tersenyum tak berdaya padanya, dan berkata, "Aku ingin kamu membawa seseorang ke sini." "Kenapa? Masalah ini mendesak. Tidak bisakah ditangani besok?" Han Bing di ujung telepon bertanya dengan sedikit kebingungan. Mendengarkan nada bicara Lin Yu, dia bisa mengatakan bahwa Lin Yu tidak pernah mengalami hal-hal yang mengancam jiwa, jadi dia ingin mendorong. Ini benar-benar tidak berhasil. Lin Yu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, dan melanjutkan, "Sebenarnya, setelah kamu tahu apa yang terjadi, kamu harus mengambil inisiatif dan tidak sabar untuk datang." "Oh." Han Bing di ujung telepon tiba-tiba menjadi tertarik dan tersenyum. "Saya sekarang berada di ruangan yang hangat dengan anggur dan makanan enak, kerabat dan teman, dan salju beterbangan dan langit membeku. Apa yang bisa saya lakukan sekarang?" "Saya bertemu bayangan iblis." Lin Yu berkata lugas. "Apa?" Suara Han Bing tiba-tiba bergetar dan bertanya dengan cemas, "Kamu? Apa kamu bercanda?" "Ya, saya tidak percaya." Lin Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum tak berdaya, "Tapi dia memang muncul. Aku mengejarnya dari pintu proyek bioteknologi Li sampai ke pinggiran. Dia sekarang berbaring di kakiku." Kamu baik-baik saja?" Han Bing bertanya dengan cepat. "Aku baik-baik saja, hanya saja aku sedikit emosional sekarang, dan aku merindukan dan memukulinya sampai mati lagi." Lin Yu berkata dengan nada yang agak menyalahkan diri sendiri, bahkan, alasan mengapa dia mulai begitu keras barusan bukan hanya karena kemarahan, tetapi juga karena panik. Kekuatan pukulan seseorang dalam keadaan panik tidak dapat dikendalikan. "Nah, tunggu, saya akan datang ke sini." Han Bing sudah mengambil mantelnya saat dia berbicara. Setelah bertanya di mana Lin Yu berada, dia memanggil orang-orang di bawahnya, dan bergegas. Setelah Han Bing memimpin orang ke tempat Lin Yu berada, Lin Yu hampir duduk sebagai manusia salju. Aku melihatnya duduk di papan kayu di sampingnya, menatap bayangan iblis mati di salju tanpa berkedip, berpikir putus asa di kepalanya, seolah-olah dia tidak tahu bagaimana bayangan iblis itu hidup. Dari Jiarong, Han Bing, dalam seragam tempur khusus hitam, melompat keluar dari mobil dan buru-buru berjalan menuju Lin Yu, melirik mayat tak bergerak yang tergeletak di tanah. Kulitnya sedikit berubah, dan kemudian dengan cepat berjalan ke mayat itu, menggunakan sarung tangan. Sapu salju di wajah mayat. Setelah melihat wajah mayat itu, Han Bing tiba-tiba mendengung, raut wajahnya berubah drastis, dan dia terkejut, benarkah itu dia? Berbicara tentang Han Bing, dia berjalan ke sisi kanan mayat, menyapu lengan kanan mayat lagi dengan sarung tangannya, dan melihat tato di lengan mayat itu. Wajahnya langsung pucat, dan dia menatap Lin Yu dan membuka mulutnya. Tidak tahu harus berkata apa. Bagaimana? Tanpa diduga, Lin Yu mengguncang salju di tubuhnya saat ini, berdiri dan tersenyum tak berdaya. Dia tidak hanya terlihat persis seperti bayangan iblis yang mati, tetapi juga keterampilan dan kebiasaannya hampir persis sama. Saya hanya duduk di sana sambil berpikir. Setelah sekian lama, saya masih tidak tahu bagaimana dia bisa bertahan hidup. Han Bing menelan ludah dan menelan, melihat mayat di tanah, suaranya sedikit ngeri,
Aku benar-benar melihatnya didorong ke dalam tungku kremasi dengan mataku sendiri. Lin Yu menyipitkan matanya dan menatap mayat di tanah perlahan. Kalau begitu jangan kirim dia untuk dikremasi kali ini. Han Bing sedikit terkejut saat mendengar kata-kata itu, dan menatap Lin Yu dengan beberapa keraguan. Kali ini selamatkan tubuhnya dan kirim seseorang untuk menjaganya selama 24 jam. Saya ingin melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana dia menjadi hidup. Lin Yu berkata dengan suara dingin. Selamatkan tubuhnya. Han Bing tidak bisa menahan sedikit terkejut ketika dia mendengar ini, tetapi segera dia mengangguk dan menyetujui metode Lin Yu. Ya, karena bayangan iblis ini dapat dibangkitkan, maka mereka akan melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana dia menjadi hidup. Ayo, masukkan tubuh ini ke dalam kantong mayat dan bawa ke rumah sakit. Han Bing langsung memberi perintah kepada anak buahnya, karena markas Departemen Pesawat Militer tidak ada tempat untuk meletakkan jenazah, maka dia memutuskan untuk mengirim jenazah ke rumah sakit. Tiba-tiba ponsel Lin Yu berdering, dan Jiang Yan yang menelepon. Ekspresi Lin Yu berubah. Mengetahui bahwa Jiang Yan mendesaknya untuk pulang untuk makan malam, dan dengan cepat menurunkannya. Hei, Jiarong, kenapa kamu dan Qing Mei belum kembali? Jiang Yan di ujung telepon bertanya dengan prihatin.